Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, marilah sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa Ibu mengabsen dulu ya, Nang. Ahmad Kusi Uluan, Ahmad Hussein, Lisma Serpiani, Lailan Ramadhani, Yunus Farhan. Oke, hadir semuanya ya. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa yang dipimpin oleh anak kami Hafiz Soleh. Kepada anak kami, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baik kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Pelajaran kita adalah mengenai pengurusan jenazah atau pemulasaraan jenazah. Yang pertama adalah kematian dan kewajiban yang hidup. Menyempurnakan orang Islam yang bukan mati syahid itu fardu kifayah. Setiap orang yang meninggal akan diurus adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, kewajiban kifayah atas mayit muslim itu adalah ada 5. Yang pertama adalah dimandikan, yang kedua dikafankan, yang ketiga disalatkan, yang keempat adalah dikebumikan. Yang kelima, jika mayit itu meninggalkan hutang, maka wajib bagi pemilik keluarga si mayit itu membayarkan baik itu hutang, uang, emas, perak maupun hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan kalau mengenai hutang ini, misalkan si mayit meninggalkan hutang di dalam dunia ini, maka pihak keluarga adalah yang akan membayar. Itulah namanya kalau di dalam daerah kita ini ada namanya takziah di depan keluarga setelah dimandikan dan dikafankan, diangkat di depan rumah untuk mengadakan takziah adalah meminta maaf kepada kaum keluarga itu yang sering dinamakan adalah habalum minallah wa habalum minannas. Hubungan tu manusia dan hubungan tu Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mayit itu orang yang membunuh diri, wajib melaksanakan atasnya fardu kifayah. Apabila telah yakin mati seorang Islam itu adalah hendak disempurnakan semua perkara itu dengan segera atau segera. Makanya orang yang meninggal yang paling pertama adalah kita akan mengurus jenazah. Yang pertama, siapa bagian yang menggali kubur? Ada bagian-bagiannya, itulah yang biasa akan dilaksanakan di kampung. Siapa bagian memandikan? Kalau dia mayit laki-laki, kalau dia perempuan, ada semua ya aturannya. Selanjutnya, membayarkan hutang si mayit, membayar hutang kepada manusia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu tergantung tidak sampai menuju wajah Allah karena hutangnya hingga dibayar terlebih dahulu hutangnya itu. Makanya hutang inilah yang paling perkara. Kepada anak kami semua yang ada di kelas ini, untuk ke depan hari jangan kita biasakan kita berhutang ya. Misalkan hutang itu walau 100 rupiah, walau 1000 rupiah, yang namanya hutang itu adalah wajib dibayar. Karena itu adalah yang akan nanti kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Selanjutnya, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ini adalah ada 4 macam. Fardu kifayah dalam pengurusan jenazah ini meliputi
memandikan mayat, mengkafani mayat, mensolatkan mayat atau jenazah, atau mengebumikan atau mengubur mayat. Tuh. Inilah yang wajib kita kerjakan untuk mengurus jenazah. Pengurusan jenazah yang pertama adalah memandikan mayat. Syarat-syarat mayat yang dimandikan adalah yang pertama, mayat orang Islam. Kalau tidak Islam itu tidak wajib dimandikan, itu tergantung agama masing-masing. Yang kedua, mayat itu bukan mati syahid, tidak berperang di jalan Allah. Paham itu Nang? Yang kedua itu? Yang ketiga, mayat itu masih ada tubuhnya meskipun sedikit atau sepotong, itu wajib dimandikan. Misalkan ada mayat yang tertabrak, badannya tinggal sedikit ya, itu kita kumpulkan, itu wajib dimandikan mayatnya walaupun sepotong lagi. Karena yang namanya untuk menguburkan jenazah tidak boleh badannya pakai kotoran. Iya. Sekurang-kurang mandi mayat itu hendaklah diratakan air sekali pada seluruh badannya setelah dibersihkan najisnya, hingga kepada bagian paras yang zahir waktu duduk, mencikupkan atau mengangkat wanita, dan hingga ke bawah. Misalkan kita memandikan mayat itu, kita buat atau pakai apa contohnya? Pakai tempat, baru agak dipanjangkan sedikit sebelah kepalanya biar kotoran yang ada di perutnya bisa dia keluar. Memandikan mayat sudahlah cukup seperti halnya kita mandi dengan cara membasuh tubuh mayat itu memakai sabun hingga daki dan kotorannya hilang. Jika kita sanggup lebih baik dan lebih bersih, maka itu lebih baik, misalnya dengan menggosok giginya dengan dan lain-lain. Orang yang memandikan mayat itu dibuat pakai sarung tangan. Misalkan yang memandikan mayat itu adalah keluarga yang paling terdekat. Kalau dia mayat laki-laki, boleh ada di situ perempuan, boleh, tetapi yang mahramnya. Kalau dia mayat perempuan, boleh suaminya di situ, boleh yang mahramnya saja. Kalau yang tidak mahram tidak boleh. Selanjutnya, mayat hendaklah dimandikan dengan memulainya dari arah kanan dan diawalkan dari anggota-anggota tubuhnya. Anak ibu sekalian, masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Apa judulnya di situ adalah? Hari itu ada tugas kalian ibu kasih sama kalian, sudah siap semuanya? Kumpul. Oke, antar ke depannya satu-satu. Semuanya ya. Oke, nanti dikoreksi dulu. Yang paling pertama dalam pemulasaraan jenazah adalah praktek yang akan kita persiapkan adalah mengenai kain kapan. Kapan yang pertama kita siapkan adalah kain kapan. Yang kedua adalah gunting. Yang ketiga adalah ukuran panjangnya si mayat itu berapa ya? Atau meter. Itulah yang akan kita persiapkan. Misalkan satu lagi nanti kurang besar kainnya itu, makanya perlu di sini adalah ada mesin jahit. Inilah yang akan kita persiapkan dalam praktek hari ini ya. Oke, bisa kita laksanakan sekarang? Oke, hari itu kalau dia mayat laki-laki, berapa banyak kain kapannya? Adalah 3 lapis. Kalau dia perempuan mayatnya 5 lapis. Oke, sekarang inilah yang akan kita persiapkan. Bagaimana caranya untuk mempersiapkan mengenai pemulasaraan jenazah? Sekarang kita siap melaksanakannya. Ini misalkan si mayat, kita buat tali. Kita ukur dulu untuk mengukur kain kapan ya. Kita ukur, coba mendekat apa? Hafiz, Pardo.
kita ukur dari kepalanya. Misalkan sudah ada dari kepalanya ini, kita ukur 1 jengkal. 1 jengkal ya, kita lebihin talinya. Kita buat 1 jengkal. Kalau sudah 1 jengkal, baru kita ikat di sini. Paham? Kita ikat di sini sebagai tanda untuk nanti membuat papan salinannya. Kalau sudah kita ukur dari kepala, kita lebihi ke depan 1 jengkal, baru kita lanjutkan di kaki. Sampai di kaki, ini pun kita buat juga 1 jengkal. Paham? Berarti dari kepala 1 jengkal, dari kaki pun juga 1 jengkal. Kita lebihi ya, jangan lupa ya. Oke. Sudah nampak ukurannya? Sudah. Oke, sekarang kita ambil kain kapannya. Ini percontohan, misalkan kalau dia maitnya, kalau yang biasa kita pakai ini nggak dipotong lagi ya, sudah pas. Misalkan si maitnya itu agak besar badannya, berarti yang ini kita tambah lagi. Oke, ini tadi ukurannya. Ini ukurannya. Kita lebihi tadi 1 jengkal ke atas, 1 jengkal ke bawah. Kalau dia tadi mait laki-laki berapa lapis? 3 lapis. Ini tadi sudah kita buat ukurannya. Oke, udah nampak semuanya ini? Udah nampak anak-anak ibu? Ini adalah kain kapan untuk mait laki-laki. Ada 3 lapis. 1, 2, 3. Ini misalkan kita buat adalah tikar pandan. Tikar pandan ini sebagai apa pertama, biar nanti nah itu kali ya. 1, ini adalah lapisan pertama. Yang paling bawah adalah kita buat talinya di bawah, menyusun bagian kaki, di lutut, di pinggul. Ini bagian tangan atau dada. Ini adalah bagian ujung kepala. Sudah kita atur yang 5 ini, barulah kita buat tadi lapisan pertama di atas. Baru lapisan kedua. Baru lapisan ketiga. Inilah kain kapannya untuk si mait laki-laki. Udah paham semuanya laki-laki? Oke, untuk perempuan, apa yang akan kita tambahkan di sini? Karena perempuan adalah harus memakai kerudung atau mukena. Ini kita bagi 2. Kita gunting lagi ya, ini perhatikan ya perempuan. Kita bagi 2. Yang satu ini adalah untuk rok atau kain sarung. Ini. Yang satu lagi ini, yang tinggal ini, kita lipat lagi begini ya. Kita lipat lagi begini, baru kita lipat satu lagi begini. Setelah begini dia modelnya, baru kita gunting di bagian tengahnya. Oke, ini kita taruh sini. Baru kita buka, inilah sebagai baju. Ini baju kita apakan di sini. Baru kalau untuk perempuan ada 1 lapis lagi. Apa dia? Berbentuk lapisan pertama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudah pas ya. 5 lapisan untuk mait perempuan. Sudah paham tadi? Inilah lapisan pertama untuk kerudungnya si mait. Setelah ini kita buat, kita masukkan ke sini kepala si mait. Ini kita lipat, tangannya kita keluarin dari sini.
Dari sini kita keluarin. Baru ini kita buat lapisannya adalah untuk menjadi rok. Udah begini. Baru masuk lapisan yang ini. Lapisan ketiganya. Baru lapisan keempat. Baru lapisan kelima. Ini khusus untuk bayi perempuan tadi Ardo. Baru inilah sebagai pengikat tali di kaki, di lutut, di pinggul, di tangan atau di dada. Baru ini di kepala. Itulah, udah paham semuanya? Kalau tadi khusus laki-laki adalah tidak ada yang 3 ini ya. Laki-laki adalah hanya tinggal 3. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Ini untuk main apa tadi? Ini pengikatnya di kaki, di lutut, di pinggul, di dada atau di kepala. Sudah paham semuanya mengenai pemulasaraan adalah hanya untuk mengguntingkan kapal. Sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Oke, silakan duduk kembali kalau sudah paham semuanya. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.